Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah kelas 5A, 5B, dan 5C. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Ibu doakan anak-anak semuanya selalu dalam keadaan yang baik, sehat-sehat, bahagia, dan puasanya lancar ya sampai maghrib. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tematik kembali di buku tema 5I subtema 1. Hari ini yang akan dipelajari yaitu di pembelajaran 3 dan 4. Nah, untuk pembelajaran 3 dan 4 ini, muatan pelajaran yang kita pelajari adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baik anak-anak semua, silahkan disiapkan buku paketnya masing-masing. Sekarang anak-anak buka bukunya halaman 17. Di halaman 17 ini kita akan belajar IPS dulu ya, yaitu menjelaskan letak astronomis suatu daerah. Nah, anak-anak, Indonesia itu ya negara kita bisa dijelaskan secara geografis ya letaknya maupun secara astronomis. Nah, kalau secara geografis letak Indonesia itu di antara dua benua dan dua samudra. Benuanya benua Asia dan Australia. Kalau samudranya Indonesia diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kalau secara letak astronomisnya, ya, apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, letak astronomis Indonesia itu terletak pada 6 LU. LU itu lintang utara sampai 11 LS. Lintang selatan, dan 95 BT itu bujur timur sampai 141 BT bujur timur juga ya. Jadi itu anak-anak, kalau letak astronomis berdasarkan garis bujur dan garis lintang letak suatu wilayahnya ya. Sekarang apa yang dimaksud garis lintang? Sambil diperhatikan gambarnya, garis lintang adalah garis yang membentang secara horizontal ya atau memanjang ke samping. Nah, sedangkan garis bujur adalah garis yang membentang secara vertikal, yaitu lurus dari atas ke bawah. Bisa dilihat ya di gambar. Nah, sedangkan yang membelah bumi ya itu ada garis di tengah-tengah, disebut garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Garis yang tepat di tengah-tengah membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan selatan. Ya, kutub utara itu yang ada di atas, kutub selatan yang ada di bawah. Nah, itulah anak-anak letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Ya. Sekarang anak-anak buka halaman 23. Di sini akan menjelaskan kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam itu apa? Adalah sesuatu yang nampak di permukaan bumi. Apapun yang terlihat di permukaan bumi itu bisa disebut kenampakan alam. Ya, kenampakan alam dibagi menjadi dua. Ada daratan, ada perairan. Nah, sekarang Bu Guru jelaskan yang daratan dulu. Ya, kalau yang daratan kenampakan alamnya ada berupa gunung, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, anak-anak, ini ya, yang pertama yang ada sedang apa itu? Para layang ya, itu adalah dataran tinggi ya. Kemudian yang selanjutnya ini persawahan itu adalah dataran rendah. Contoh gambarnya. Ini ada petani garam, yaitu memanfaatkan air laut untuk dibuat menjadi garam ya. Itu adalah contoh dari pantai. Nah, ini yang paling bawah adalah lembah. Ya. Lembah itu adalah daerah yang dikelilingi oleh pegunungan ya di samping-sampingnya. Jadi itu adalah disebut lembah. Nah, anak-anak selanjutnya kenampakan perairan. Nah, untuk kenampakan perairan dibagi menjadi 4 ya. Jangan salah, tadi yang pantai itu masuknya ke daratan ya, belum perairan karena pantai itu hanya tepian ya.
Kalau perairan ada lautan, danau, sungai, dan rawa. Ya, ini disebutnya apa? Ya, ada yang sungai, ya, ada yang rawa, dan ada yang danau. Ya, semuanya dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Ini ada yang mengambil ikan di laut, ya, gambar pertama. Yang kedua itu sungai, banyak yang berjualan menggunakan perahu atau sampan. Dan yang ketiga itu ada tambak, ya, mungkin di danau dijadikan tambak ikan. Nah, itu adalah kenampakan alam di Indonesia. Anak-anak semuanya ada manfaat dari kenampakan alam tersebut. Ya, contohnya kalau dataran tinggi itu dimanfaatkan untuk perkebunan. Kalau dataran rendah biasanya untuk pertanian, ya, pertanian padi, ya, jagung dan lain-lain. Pantai digunakan untuk perikanan atau budidaya garam. Kalau sungai untuk pengairan dan pembangkit listrik, ya, bisa dijadikan seperti itu. Sedangkan kawah bisa diambil belerangnya. Ya. Nah, anak-anak semua selanjutnya buka bukunya halaman 18. Kita di sini akan mempelajari tentang PPKN, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, bacalah buku paket halaman 18. Di situ ada teks, ya. Ada teks. Baik, dari teks tersebut bisa diringkas perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya melaksanakan kerja bakti, ya, bersatu atau kesatuan itu kan berarti berkumpul, bekerja sama. Jadi contohnya kerja bakti, gotong royong, ronda malam atau siskamling dan musyawarah warga. Nah, sedangkan contoh persatuan dan kesatuan kalau di lingkungan sekolah itu bisa kerja bakti juga membersihkan sekolah atau pada saat piket kelas, ya. Nah, itu adalah cara menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia apa maknanya? Yang pertama, ingin mewujudkan NKRI yang kuat, ya, tidak terpecah belah. Melindungi dan menjaga keragaman budaya, ya, sehingga budayanya terus dilestarikan. Saling menghargai dan menghormati antar masyarakat, ya. Jika kita bersatu berarti kita bekerja sama dan kita bisa menghargai orang lain. Nah, anak-anak selanjutnya, ya, di sini ada dijelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Hidup rukun itu adalah saling menghargai, ya. Berarti kalau rukun itu saling menghargai dan menghormati antar manusia, itu namanya rukun. Hidup rukun bisa diterapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Coba dibuka buku paketnya halaman 26, ya. Di situ ada teks tentang hidup rukun. Nah, apa manfaat hidup rukun dalam masyarakat? Jika kita menghargai dan menghormati antar manusia, manfaatnya kehidupan kita menjadi aman dan damai, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, contoh perilaku hidup rukunnya bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat? Contohnya adalah berteman tanpa membeda-bedakan suku dan agama, bekerja sama dan tolong menolong, ya. Jangan lupa selalu diterapkan di mana saja, di sekolah, di rumah dan di masyarakat supaya hidup kita selalu damai dan aman, ya. Baik anak-anak semuanya, terakhir materinya yaitu bahasa Indonesia. Silahkan buka buku paketnya halaman 20. Di situ ada menjelaskan, anak-anak nanti harus bisa menjelaskan isi iklan layanan masyarakat. Nah, Bu Guru jelaskan kembali apa itu iklan layanan masyarakat. Anak-anak masih ingat? Adalah, ya, iklan yang berisi ajakan atau himbauan kepada masyarakat. Iklan ini biasanya dibuat oleh suatu lembaga atau pemerintah. Nah, contohnya di halaman 20 di situ ada iklan tentang 10 tips perilaku hidup sehat. Nah, kalau diminta apa isi
iklan tersebut, nah anak-anak jelaskan. Baca dulu iklannya tentang apa ya. Itu kan tentang perilaku hidup sehat. Jadi dijelaskan awalnya, karena ini iklan layanan masyarakat, berarti iklan tersebut mengajak atau menghimbau ya masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Seperti itu. Ya, beda kalau misalkan ini adalah iklan niaga, misalkan ada iklan tentang sabun mandi, berarti isi iklannya itu untuk menarik perhatian masyarakat ya agar membeli produk sabun mandi tersebut. Beda ya, kalau misalkan iklan layanan masyarakat itu isi iklannya untuk mengajak atau menghimbau masyarakat melakukan sesuatu. Kalau iklan niaga biasanya untuk membeli atau memakai jasa tersebut. Ya, seperti itu anak-anak untuk menjelaskan isi iklan. Nah, itulah materi kita hari ini, dan untuk bahan evaluasi, apakah anak-anak sudah paham atau belum? Bu Guru berikan tugas untuk bahasa Indonesia pengetahuannya, kerjakan soal nomor 3 A dan B pada halaman 21. Nah, anak-anak ini diminta menjelaskan isi iklan. IPS-nya untuk pengetahuan, tulislah letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan garis lintang dan garis bujur? Untuk IPS ada keterampilan ya. Buka halaman 23, di situ ada tabel. Ya, tabelnya nomor 1 sampai 10, tapi nomor 1 sudah dicontohkan ya. Jadi anak-anak kerjakan nomor 2 sampai 10. Kerjakannya di buku tulis ya. Nah, ini nanti anak-anak cari nama-nama dataran tinggi di Indonesia. Boleh searching di Google. Nama-nama dataran rendah, lembah, pantai, laut, sungai, danau, dan rawa. Silahkan cari di Google namanya dan letaknya di mana. Ya, silahkan masing-masing cari 2. Misalkan dataran tingginya 2. Dataran tinggi apa dan terletak di mana. Kalau gunung ya, Gunung Bromo di Jawa Timur, seperti itu. Silahkan masing-masing dicari 2. Ya, baik, untuk selanjutnya PPKN, tugasnya pengetahuan ya. Ada 2 soal. Nomor 1, tuliskan 2 manfaat dari hidup rukun. Kemudian tuliskan 2 contoh perilaku di sekolah yang mencerminkan perilaku persatuan dan kesatuan. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan di buku tulis dan jangan ditunda-tunda ya tugasnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai di pembelajaran 3 dan 4. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Tetap semangat belajarnya ya walaupun dari rumah. Semangat juga puasanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.